Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadania Fitri, NIM 203200226. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Menurut umum, pengertian dari motivasi tercakup berbagai aspek tingkah atau perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Namun dalam istilah yang lain, motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak atau berperilaku. Sedangkan motivasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu motivasi dapat diartikan sebagai proses yang dapat memberikan dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dan ikhlas dan tidak terbebani. Dari sekian banyak definisi-definisi motivasi, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu individu yang dapat mencapai hal yang lebih nyata dengan tujuan individu. Selanjutnya yaitu klasifikasi motif-motif. Para ahli psikologi berusaha menggolong-golongkan motif-motif yang ada dalam diri manusia atau suatu organisme ke dalam beberapa golongan menurut pendapatnya masing-masing, serta membagi motif-motif itu menjadi dua golongan sebagai berikut. Yang pertama yaitu psychological drive dan social motives. Yang dimaksud dengan psychologis drive ialah dorongan-dorongan yang bersifat jasmania seperti lapar, haus, lapar seks, dan sebagainya. Sedangkan social motives ialah dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan manusia yang lain dalam masyarakat, seperti dorongan estetis, dorongan ingin selalu berbuat baik atau etika, dan sebagainya. Tidak dapat kita ingkari bahwa yang kedua ini adalah timbul dan berkembang karena adanya yang pertama. Jadi, kedua golongan motif tersebut berhubungan satu sama lain. Dapat pula dikatakan bahwa golongan yang kedua sifatnya lebih tinggi atau hanya terdapat pada manusia daripada yang pertama. Wordsworth mengadakan klasifikasi motif-motif sebagai berikut. Mula-mula ia membedakan atau membagi motif-motif itu menjadi dua bagian, yaitu motif-motif pokok yang tidak dipelajari dan motif-motif yang dipelajari. Motif yang tidak dipelajari merupakan motif yang pokok, yang bisa disebut drive atau dorongan, yang termasuk ke dalam motif yang tidak dapat dipelajari ialah motif-motif yang timbul disebabkan oleh kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan dalam tubuh, seperti lapar, haus, sakit, dan sebagainya, yang semuanya itu menimbulkan dorongan dalam diri untuk minta supaya dipenuhi atau menjauhkan diri daripadanya. Perasaan suka dan tidak suka menurut Wordsworth adalah merupakan aspek-aspek yang didasari daripada motif-motif untuk mendekatkan diri dan menjauhkan diri dari sesuatu. Apa yang disukainya mendorong seseorang untuk mendekati atau mencapainya, dan apa yang tidak disukainya menimbulkan dorongan pada seseorang untuk menghindar atau menjauhinya. Yang selanjutnya yaitu hubungan motif dengan minatif dan motif dengan motivasi. Motif dan motivasi merupakan dua kata yang memiliki hubungan yang sangat erat. Motif dalam bentuk masih pasif dan motivasi merupakan sesuatu yang telah aktif. Motif merupakan suatu dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Dorongan yang terdapat dalam diri manusia berkaitan erat dengan kebutuhan. Namun, terkadang dorongan bisa terlepas dari adanya suatu kebutuhan tertentu. Energi pada perilaku manusia diperoleh dari adanya dorongan untuk mencapai kebutuhannya. Motivasi merupakan
suatu perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan munculnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan tersebut. Timbulnya motivasi untuk melakukan suatu perubahan berasal dari adanya interaksi antara motif dengan sesuatu yang dihadapi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa motivasi dapat diartikan sebagai kondisi aktif pada individu, sebagai hasil interaksi antara motif dengan sesuatu yang dihadapi, yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi biasanya tampak dari tingkah laku yang giat pada individu yang diarahkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan motifnya. Berikutnya yaitu tujuan motivasi. Menurut Hasibuan, menerangkan tujuan motivasi antara lain yaitu meningkatkan moral dan kepuasan, meningkatkan produktivitas, mempertahankan kestabilan, meningkatkan kedisiplinan, efektif pengadaan, menciptakan suasana dan hubungan yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi, meningkatkan kesejahteraan, mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi, motivasi menjadi hal yang penting untuk mencapai beberapa tujuan. Tanpa motivasi, seseorang akan melakukan aktivitas minimum dalam organisasi atau pekerjaan lainnya. Tapi, dengan adanya motivasi, akan mendorong kegiatan untuk tampil maksimal. Semua sumber daya organisasi tidak ada gunanya kecuali dan sampai menggunakan sumber daya tersebut dan termotivasi memanfaatkan sumber daya yang dengan sebaik-baiknya. Motivasi meningkatkan efisien kinerja seseorang, yang berarti bahwa dia melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaiknya, dengan pemborosan waktu dan sumber daya yang minimal. Karena dia termotivasi, maka akan selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang termotivasi akan selalu berusaha untuk mencapai tujuannya dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi terwujudnya tujuan tersebut. Menurut pendapat Kartono, tujuan motivasi adalah sasaran objektif yang mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, dorongan, atau keinginan seseorang. Beberapa kebutuhan, khususnya vital, biologis, merupakan unsur pembawaan, namun mayoritas dari kebutuhan-kebutuhan manusia itu diperoleh dalam proses interaksi sosial dan pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau pencapaian tujuan tersebut. Yang terakhir ialah teori motivasi. Perilaku manusia itu didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Adapun beberapa teori motif diantaranya yaitu yang pertama, teori insting. Perilaku itu disebabkan karena insting, di mana insting merupakan perilaku yang bersifat bawaan dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Akan tetapi, menurut pendapat Alport, berpendapat bahwa perilaku manusia itu disebabkan karena banyak faktor termasuk dengan perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, teori dorong. Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Kreider menyatakan, dorongan demikian berkaitan dengan kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Organisme memiliki kebutuhan tersendiri dan organisme ingin memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, ketegangan dalam diri organisme itu, jika organisme itu berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya itu, akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut. Yang ketiga, teori insentif.
Menurut Walgito, teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif. Suatu insentif akan mendorong organisme untuk berperilaku. Insentif juga disebut dengan reinforcement, ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif berkenaan dengan hadiah, sedangkan negatif berkenaan dengan hukuman. 4. Teori atribusi. Teori ini menjelaskan tentang penyebab perilaku organisme oleh disposisi internal atau oleh disposisi eksternal. Fried mengemukakan pada dasarnya perilaku manusia dapat atribusi internal, bisa juga atribusi eksternal. Seseorang berperilaku bisa karena dorongan internal, bisa juga karena dorongan eksternal, atau dari dorongan internal dan dorongan eksternal. Yang terakhir yaitu teori kognitif. Westburn dan Zen mengemukakan seseorang harus memilih perilaku tertentu yang harus dilakukan. Pada umumnya, yang bersangkutan akan memilih salah satu alternatif perilaku yang akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. Ini yang disebut subject experientiality. Dalam memilih ini, faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Dengan berpikir, seseorang akan dapat memilih sesuatu yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangan, di samping melihat sesuatu yang dihadapi pada waktu sekarang dan juga dapat melihat ke depan akan sesuatu yang dapat terjadi dalam bertindak. Pilihannya tentunya berdasarkan prioritas akan manfaat yang sebesar-besarnya yang diperoleh terhadap pilihannya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.